Cuma aduh Stefan Sang tolong dong, sudah habis ngejual Casadei gitu loh. Walaupun kayaknya ada ini juga. Halo Sobat Mumin, apa kabar? Aduh, akhirnya sekarang tenggorokan sudah membaik. Mungkin besok sudah bisa live lagi ya. Kemarin tuh sampai nyerah padahal aku pasang maksimal bisa extend sampai 2 jam, tapi aduh benar-benar udah nggak kuat. Oke, itu biar nggak kebanyakan curcol ini. Aku mau bawain 2 topik. Yang pertama, topik utama lah. Kita bahas soal Casadei. Is it a mistake? Apakah itu sebuah kesalahan Inter melepas Casadei? Ini agak panjang, jadi kita push dulu ke belakang. Sekarang kita bahas update transfer, tapi nggak banyak update transfer. Menurutku transfer Inter sudah kelar. Yang satu tuh cuma nunggu center back aja, dan dari perkembangannya kan kemarin aku udah sampaikan itu mengerucut ke 2 nama, Acerbi dan si siapa nih, Akanji kan. Katanya kalau si Simone Inzaghi dia lebih pingin Acerbi, ya biasalah pelatih itu kan punya anak emas, kayak dia kesini bawa Korea juga kan, Conte juga ke mana namanya, ke Spurs dia ambil ini si siapa namanya, si Perisic. Udah biasa lah itu, udah karena sudah saling kenal wataknya. Sama dulu juga Conte kan ngotot dia pingin ngambil si Vidal, dan ternyata Vidal ya rada-rada ngeflop juga. Jadi banyak yang bilang, wah Inzaghi ini nggak kreatif sekali, pemainnya itu aja. Mesti semua pelatih, hampir semua pelatih kayak gitu bro. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi kalau kita mau bahas mana yang lebih ini antara Akanji dan Acerbi, jawabannya jelas Akanji dong. Cuma masalahnya kan si Acerbi ini murah meriah. Masalahnya agak, semoga nggak murah meriah menanah ini. Kemarin itu Lazio kan minta 5 juta, dia sudah kasih diskon lagi 4 juta. Ini ujung-ujungnya bisa 3 juta. Kalau dari segi apa ya, kualitas sih, karena statusnya cuma sebagai backupnya De Vrij, kemarin kita sudah lihat De Vrij kok kayaknya mulai kembali ke performa terbaik dia. Ini ya sebenarnya Acerbi ini masih masuk, kan dia penggantinya Ranocchia. Kalau kita bandingkan secara objektif ya bagusan Acerbi lah daripada Ranocchia. Itu cuma ya aduh 34 tahun, siapa tahu nanti datang-datang cedera lagi. Kita ambil Mkhitaryan, gajinya lumayan gede loh, 4,9 juta itu, total cedera. Untunglah cederanya nggak lama kan, cuma 2 sampai 3 minggu. Tapi kita nggak perlu terlalu khawatir dengan cederanya Miki karena ada Aslani. Hampir bersin, batal bersin, aduh. Anyway, kalau Akanji ini menurutku kita cuma nunggu lampu hijau dari Stefan Zhang aja. Ini beritanya dari Sempre Inter. Zhang yet to green light move for Borussia Dortmund Akanji. Jadi dari manajemen sudah apa ya? Oke deh bos, kasih kita ambil Akanji kayak gitu. Inzaghi juga, walaupun aku tadi bilang dia sebenarnya lebih condong ke Acerbi, tapi dia nggak keberatan sama Akanji karena Akanji ini terbukti dan teruji. Kemarin ada beberapa yang bilang Akanji ini langganan BPJS, maksudnya sering cedera. Tapi aku cek barusan di transfer market, di penampilan itu dia musim lalu dia tampil 38 kali. Kemudian musim sebelumnya dia tampil 42 kali, 42 apa 48. Kemudian musim sebelumnya lagi 2019-2020 dia tampil 39 kali. Jadi kalaupun cedera, kayaknya cedera ringan aja. Ini belum kelihatan kayak langganan cedera sih kalau dari angka penampilan dia segitu itu. Dan Akanji ini adalah dia kuat di udara, defense skillnya oke banget. Cuma kalau dibandingkan De Vrij, kalau kawan-kawan lihat sendiri di pertandingan lawan Lecce, De Vrij ikut aktif membantu di build up serangan.
Kalau Akanji ini bukan tipe yang seperti itu, jadi kita nggak bisa ngarepin dia ikut bantu passing-passing segala macam. Paling dapat bola langsung dikasih ke Bastoni ke kiri atau dikasih ke Brozo, itu aja sih. Tapi menurutku itu bukan masalah karena sebagai center back tengah justru aku lebih suka kalau dia nggak terlalu aktif ikut di build up serangan kan begitu, atau mungkin bisa di switch dengan Skriniar, nggak masalah karena Skriniar dia musim kemarin bermain di posisi center back tengah menggantikan De Vrij, ternyata sama bagusnya gitu loh. Sekarang ini tinggal nunggu Steven Zhang aja. Kalau dari harga udah oke banget. Dari jurnalis Jerman Andreas Boni, dia bilang Inter sudah nawar Akanji 10 juta. 10 juta menurutku masih kemurahan sih, tapi ini nih, situasi Akanji di Dortmund itu nggak bagus-bagus amat. Dia sudah menolak perpanjangan kontrak, jadi Dortmund juga sudah berniat banget pingin ngelepas dia. Ya, hitung-hitungan mungkin antara 12 juta sampai 15 juta akhirnya dealnya. Kalau aku sih kayaknya 70% yakin akhirnya kita ngambil Akanji. Cuma aduh, Stefan Sang tolong dong, sudah habis ngejual Casadei gitu loh. Walaupun kayaknya ada ini juga kan, kita ngambil si Lukaku kayaknya di apa namanya ya istilahnya, di utak-atik itu ujung-ujungnya kita nggak dapat banyak duit gitu loh. Belum lagi kita jual si Pinamonti itu kan juga Sassuolo bayarnya pakai pay letter kan. Teman-teman banyak yang bilang kan sekarang udah dapat duit tuh 40 juta, ayo dong sekarang beli belanja pemain. Itu pay letter bro. Oke, sekarang kita bahas Casadei ini yang agak-agak, kawan-kawan banyak yang bilang ih, Blingomin ini kayak lawyernya Inter itu, apa aja keputusannya selalu didukung, selalu disupport. Padahal nggak gitu juga bro, aku cuma mensupport apa yang menurutku bagus. Dan terus terang untuk Casadei ini aku agak kurang serg. Kenapa? Nah, aku biasa kalau gitu mulai dari intinya dulu baru aku jelasin biar nggak muter-muter dulu kan. Betul kalau dibilang kita itu pada dasarnya cuan jual si Casadei karena produk Primavera kan, udah pasti kan dia kita jual 20 juta, 15 juta tambah 5 juta ini add-on segala macam gitulah. Cuman masalahnya adalah begini. Coba kita lihat kasusnya Coutinho. Philippe Coutinho itu kita beli 3 juta 80. 3,8 juta dari Vasco da Gama under 17. Berapa kita jual? 13 juta ke Liverpool. Apakah kita cuan? Ya betul, kita cuan 10 juta. Wow, hebat. Tapi tahun 2018 Liverpool jual Coutinho ke Barcelona 135 juta. Iya betul, kita cuan 10 juta. Tapi setelah itu cuannya itu 100 juta lebih loh. Jadi ini tergantung bagaimana kita memandang kata cuan itu. Kalau kita cuma hitung-hitungan sederhana, kita beli berapa, jual berapa, ya udah bener. Tapi kalau kita memperhitungkan potensi benefit atau potensi profit di masa depan, menurutku ya itu namanya rugi. Ini sama kayak kasusnya si siapa namanya, si Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne itu dibeli Chelsea cuma 8 juta dari KRC Genk. Kemudian dia jual ke Wolfsburg itu 22 juta. Apakah cuan? Iya betul cuan. Tapi setahun kemudian Wolfsburg meningkatkan value si KDB, Kevin De Bruyne itu jadi 76 juta. Ini yang aku bilang antara sekarang profit tapi potensi profit di masa depan itu jauh lebih gede. Jadi sebenarnya aku kurang sreg. Cuma, nah ini ada cumanya lagi gitu loh. Jadi aku berusaha, terus terang aja aku bukannya belain membabi buta, tapi aku juga nggak pernah mengkritik, mencela membabi buta. Aku selalu berusaha melihat itu secara proporsional. Kenapa kita berani lepas si Casadei 20 juta? Itu faktor utama ya tentu kita sama-sama tahu kita butuh duit. Yang kedua, Casadei ini adalah pemain yang kalau kita jual
kita tidak akan kehilangan kekuatan di tim inti. Ngerti kan maksudnya? Karena bagaimanapun kita harus objektif, harus ada pemain yang dijual. Karena kita udah 5 masukin pemain, sama sekali belum ada jual pemain. Kalau kita nggak jual Casadei, maka pilihan berikutnya yang akan dijual itu Dum-Dum. Buat kawan-kawan yang selama ini mencela Dum-Dum, lihat kemarin ternyata Dum-Dum yang man of the match. Itu satu. Atau kalau nggak Dum-Dum ya Skriniar. Pilihan ini jelas banget, daripada kehilangan pemain dari tim inti, ya jelas pemain yang belum pernah main di tim inti kan, apalagi dengan nilai yang gede. 20 juta untuk pemain 18 tahun itu gede banget. Itu yang alasan kedua. Yang alasan ketiga, kita baru saja dapat Aslani. Dan Aslani ini menurutku bisnis yang sangat bagus. Usianya baru 20 tahun. Jelas dari skill yang sekarang sudah dia tunjukkan, level dia di atas Casadei dong. Plus kita itu pun bayarnya pakai pay later. Kesaktian klub miskin tuh kayak gitu, pay later, pay later, pay later. Jadi aku masih tetap kurang sreg dengan penjualan Casadei, tapi 3 alasan ini adalah alasan yang membuatku bisa memahami, oh ya sih, daripada kan gitu. Kalau istilah di Bali itu ada opsi lain yang lebih jelek gitu loh. Terus yang ingin aku soroti adalah soal banyak kritik terhadap Inter bahwa katanya itu kan Inter ini benar-benar tim yang tidak memperhatikan pemain muda. Jadi pemain muda ya, bukan Primavera tapi pemain muda katanya. Nah, di hal ini aku sangat setuju dengan pendapatnya si Fabrizio Biasin. You have to laugh when people say Inter don't back young talent after pocketing 40 million for Pinamonti and Casadei. Jadi kalau diterjemahkan secara literal itu kamu harus ketawa ketika orang berbicara Inter tidak mendukung pemain muda setelah menjual Pinamonti dan Casadei seharga 40 juta. Pinamonti itu dikasih kesempatan, dia pernah dimainkan di tim utama tapi memang dia gagal perform. Kemudian dipinjamkan di Empoli, dia perform tapi terus terang saja bro. Betul, dia 12 gol. Tapi siapa striker di tim utama Inter yang lebih jelek daripada Pinamonti? Nggak ada. Jadi kita bisa ngejual Pinamonti 20 juta, menurutku itu sudah pas lah. Nggak mungkin kita mau jual Pinamonti 30 juta kan. Itu satu. Kemudian untuk Casadei, ini sudah kita bahas. Aku tetap kurang sreg, cuma nggak terlalu menyalahkan juga karena kalau ibaratnya di pengadilan kan ada faktor yang memberatkan, ada faktor yang meringankan. Jadi itu kedua-duanya sudah aku bahas. Kalau dibilang kita cuan, ya bener cuan, tapi prediksiku 2 atau 3 musim ke depan itu nilainya Casadei ini sudah lebih dari berlipat ganda menurutku loh ya. Semoga aku salah, biar nyeselnya nggak terlalu gede kan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sejarah, Inter juga bukan klub yang nggak mau banget pakai pemain muda. Kita beli Mauro Icardi dari Sampdoria itu, dia kan masih muda, itu umur 20 tahun kita beli Icardi. Kita beli Icardi 13 juta. Kita nurture itu apa sih istilahnya? Kita rawat, kita pakai dia, akhirnya kita bisa jual 50 juta. Itu seperti yang kemarin kita bahas di grup itu kayaknya sebelum dijual itu pun kalau nilai bukunya udah 0. Nilai buku 0 itu maksudnya dia sudah memberikan kontribusi lebih dari harga yang kita bayar untuk Icardi. Kan Icardi di Inter 2 kali dia jadi top scorer. 2 kali jadi top scorer dengan dukungan rekan setim yang terus terang aja zaman-zaman kegelapan itu Inter digendong sama Icardi bro. Itu pemain muda. Bastoni, kita beli Bastoni waktu umur 19 tahun, 30 juta. Itu pemain muda juga kan. Sekarang nilai Bastoni itu udah 65 juta. Ada kalau mundur ke belakang lagi itu ada Balotelli, ada Obafemi Martins. Ya kalau sekarang sekali lagi aku selalu berusaha melihat secara proporsional. Kalau dibilang wah Inter nggak pernah kasih kesempatan buat pemain muda, itu nggak benar juga. Karena kenyataannya ya seperti yang aku bilang, banyak kok pemain muda yang dikasih kesempatan.
Aduh, cuma sayang banget Kasadesi. Oh, satu lagi ya udah Aslani, pemain muda kan baru 20 tahun. Bagaimanapun juga nasi sudah menjadi sengau, tidak ada yang bisa kita lakukan. Semoga harapanku sih Akanji aja ini, semoga bisa diambil sebelum penutupan itu kan 1 September penutupan. Akanji, kalau aku optimis Akanji akan bisa kita ambil. Itu dulu, setelah ini aku mau bikin konten berseri ya. Kita mau bahas kekuatan pesaing Inter. Sementara sih yang aku lihat kuat itu Roma, kemudian Juventus. Juventus Di Maria cedera lagi, aduh. Ini kayak menari di atas penderitaan orang lain kan. Chiesa belum sembuh, Pogba, aduh sekarang Di Maria lagi cedera. Padahal Di Maria mainnya bagus banget kemarin. Kemudian Roma, Juve, Milan tentunya. Milan kemarin tampil sangat meyakinkan. Kemudian siapa lagi? Napoli aku masih lihat. Mereka kan sedang berusaha menyelesaikan transfernya Raspadori. Kita lihat nanti mereka bisa dapet sih. Kayaknya sih udah dapet sih. Oke, itu aja dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan live, aku sudah memasukkan beberapa fitur yang lebih oke lagi dengan untuk live. Misalnya sekarang kawan-kawan, kalau kemarin yang nyawer itu kan ada dibacakan pakai suara generiknya. Tapi sekarang udah bisa rekam suara sendiri untuk langsung begitu klik langsung rekam suara. Wah, ngomin berkele. Wah, kayak gitulah. Tapi nanti aku nggak akan bahas terlalu ini sekarang ini. Oke? Sampai jumpa di konten berikutnya. Tadi kayaknya udah sampai jumpa ya. Itulah, sampai jumpa. Lagi sampai jumpa. Sorry. See you guys. Ciao.